Nah, nanti mungkin ada produk-produk yang 52, 53. Ada produk-produk yang 45, ada yang 40. Boleh, kita masih tolerir, kita masih terima. Karena rata-ratanya nanti 50%. Berarti dia nggak bohong. Berarti benar. Ya, gitu ya. Jadi supaya kita bisa tahu kira-kira nanti pada saat kita membeli franchise, harga bahan bakunya dari mana. Jadi ada keuntungan bahan baku. Keuntungan bahan baku ini gunanya apa? Buat memastikan itu supply chain-nya di pusat itu berjalan dengan baik. Kalau tidak ada keuntungan bahan baku untuk franchisor, maka nanti penyimpanannya asal-asalan, ketersediaan bahannya asal-asalan, gitu ya. Mereka tidak bisa mengemas produknya dengan baik. Oke, jadi wajib memang ada keuntungan untuk pusat. Yang berikutnya royalty fee, ya, dibayarkan tiap bulan. Namanya macam-macam. Ada yang bilang manajemen fee, ada yang bilang apalagi, pokoknya share ke pusat, gitu ya. Nggak ditulis royalty fee-nya, karena sebenarnya di aturan franchise, kalau yang franchise tadi yang punya STPW baru boleh mengambil royalty. Business opportunity, cara tulisnya aja lah, share ke pusat, gitu. Ya, nah, apapun namanya yang dibayarkan tiap bulan ini itu untuk dukungan dari pusat ke cabang kalian. Misalkan ada operation yang selalu keliling, itu biayanya dari mana? Biayanya dari situ, dari biaya bulanan yang dibayarkan ke kita. Hitungannya berapa? Nah, kalau royalti biasanya kalau pakai persen, itu hitungannya mulai 3% dari omset. Dari omset, 3% dari omset, ya, hitungannya segitu. Kalau misalkan kita bicara but-but kecil, banyak yang mulai, contoh janji jiwa, dia fix 1,5 juta. Mau jualannya banyak, mau jualannya lagi jelek, 1,5 juta wajib store setiap bulan. Ya, kok bisa sih di 1,5 juta bayar operasional keliling-keliling? Bisa, cabangnya banyak Bapak Ibu. Jadi dikumpulin aja gitu. 100 cabang, 1,5 juta, 150 juta. Dia punya 1000 cabang, 1,5. Udah buat keliling, buat operasional masih lebih juga, gitu kan, dibuat pusat. Ya, jadi itu gunanya ya. Nah, makanya harus ada dukungan pusat, apalagi kita sudah diambil royaltinya. Ada pertanyaan begini, kalau tidak bayar royalti, maksudnya ditulis franchise sekian tidak perlu bayar royalti tiap bulan. Nah, tanda tanya juga Bapak Ibu, ya. Pinter-pinternya pengusaha sebenarnya. Ya, saya nggak bilang buruk juga sih. Pinter-pinternya pengusaha. Pasti hidden cost-nya disimpan di tempat lain. Hidden cost-nya disimpan di tempat lain. Bisa jadi sudah dihitung di paket franchise pertamanya. Setahun pertama nih saya udah hitung, ya. Terus kedua bisa jadi di hidden cost-nya di bahan baku tadi. Bahan bakunya udah dilebihin. Atau dia lagi paket diskon, ya, 10 pertama oke dia free, nanti yang ke 11 dan sampai 50 udah ada bayar. Ya udahlah, kalau ada tadi ada 1000 kan ya 10 pertama nggak apa-apa lah, nggak usah kan, ya gitu ya. Jadi hidden cost-nya pasti ada, tapi franchisor butuh bulanan untuk memutar roda. Makanya perhatikan kalau yang paketnya murah, ya, terus cabangnya belum begitu banyak tapi mau ekspansi gila-gilaan, terus royaltinya nggak bayar lagi. Bahan baku boleh beli sendiri di pasar. Kalau saya sih, udah saya coret itu udah pasti pindah ke tempat lain. Ya, karena udah jelas itu biasanya ya, udah ada gambaran ya, kira-kira ya franchise-nya. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Oh iya. Ngantuk? Oh enggak. Takutnya kalau berat. Next. Kalau mau pelajaran tentang franchise memang agak banyak triknya, terus juga memang agak sedikit harus mendalam ya. Dibanding saya belajar, biasanya saya cuma bicara di entrepreneur, saya ajarin tentang entrepreneur aja mungkin lebih banyak, agak sedikit lebih ringan gitu ya. Hari ini Bapak Ibu spesial nih, kelasnya nih udah bukan basic nih, intermediate nih. Kalau saya udah ngomong di sini, udah intermediate, ya tapi biar nggak salah langkah ya. Oke. Lalu franchise ada dua macam. Ya, pada saat kita mengambil franchise, ada yang autopilot, ada yang owner operator. Nah, jadi jangan salah nangkap juga ya. Jadi kadang-kadang kita franchise itu kita mikirnya, oh ya udah kita franchise dong, harusnya semua diurusin sama pusat. Nah, tergantung mau ngambil yang mana. Kalau ngambilnya autopilot, tentu semua yang ngurus pusat, dianggap aja itu cabangnya sendiri.
ya, tapi diurusin, tapi diinvest oleh investor, maka ada sistem bagi hasil. Autopilot gitu. Bagi hasilnya biasanya ada dari profit, ada dari atas, dari omset. Ada dua macam. Ya. Jadi kalau sistem yang investor sama sebenarnya membayar juga tuh license fee, membayar juga paket. Kita yang bangunin juga, kalau dari tanah kita yang bangunin, kalau dari ruko kita yang renoving, gitu ya, sama, semua sama. Tetapi pasif. Semua diserahkan ke franchisornya, suruh ngurus, gitu ya. Percaya sama dia. Maka yang harus diperhatikan adalah akses apa saja yang saya dapat. Laporan keuangannya seberapa sering saya dapat, ya. Terus saya boleh berkontribusi sejauh mana. Misalkan saya datang makanannya nggak enak, boleh nggak saya teriak nggak enak? Nah itu harus ditanyain. Lo pasif banget ya bu, nggak boleh ngapa-ngapain, bapak ibu nggak boleh ngapa-ngapain, itu dibungkam namanya, bukan pasif. Ya. Jadi harus juga ada saya berkontribusinya apa ya, kayak cabang saya, gitu ya. Nah contoh bapak ibu mungkin pernah lihat di McD atau KFC gitu ya. Itu ownernya nggak ada yang tiba-tiba masuk terus goreng ayam gitu, nggak ada loh ya, itu nggak boleh gitu ya. Tapi setahu saya owner yang ngambil franchise-nya harus belajar dulu SOP keseluruhannya, ikut juga di awal training, tapi tidak perlu terlibat di proses operasional. Nah itu kebijakan masing-masing. Nah kalau di bisnis opportunity juga sama, harusnya kitanya tahu tentang bisnisnya secara menyeluruh, baik itu yang investor maupun yang owner operator. Ya mungkin kita uangnya kelebihan banyak, terus udahlah saya mau taruh aja di sana dan diam aja gitu ya. Mungkin itu too good to be true sih ya. Jadi biasanya kalau kita taruh uang, harusnya kita tahu kita mau ngapain, kita bisnis apa, bisnis ini bakal berkembang seperti apa, gitu ya. Itu yang investor atau pilot. Kedua yang owner operator. Nah owner operator ini lebih berat. Kita hanya minjem namanya. Kan kita beli franchise, kita pinjam namanya nih. Terus habis itu SOP-nya udah ada, nggak usah bikin dari nol lagi. Kalau kita mau bikin dari awal, agak berat tuh nyusun SOP-nya dan lain-lain, gitu kan. Dan ada dukungan dari pusat. Dukungan dari pusat contohnya gini, tiba-tiba karyawan kita kabur semua. Padahal cuma dibentak sekali gitu ya. Ya keluar semua. Oke, begitu keluar semua gimana caranya? Ya kita kontak pusat, tolong dong, ada nggak bantuan training kembali, atau bantuan rekrutmen, ada bantuan lain-lain ya, untuk bisa supaya operasional tetap berjalan. Tapi setelah kita meminjam semua hal ini, kita tetap harus terlibat aktif di bisnis kita. Ya, misalkan contoh, saya buka cabang Burger Bangor 1 di daerah sini deh, saya buka 1, gitu ya. Terus saya mau buka di daerah Tanjung Duren gitu. Apakah sama akan seramai yang di sini? Kan belum tentu. Perlu effort masing-masing di setiap wilayah. Apalagi daerahnya beda, udah bukan di Jakarta lagi. Maka owner operator, kenapa dibilang owner operator, juga harus terlibat, terjun langsung di operation bisnisnya. Kalau nggak mau terjun, nggak mau ngerti, nggak mau terlibat, salah kaprah, harusnya ngambilnya autopilot. Maka jadi masalah biasanya. Ya. Apa aja sih sebenarnya yang harus dipunya dari franchisee ya? Kalau kita mau jadi franchisee, kita harus punya apa aja sih? Satu, kita harus tahu bahwa bisnis itu beresiko. Jadi ngambil franchise tidak ada jaminan pasti untuk mengambil franchise, tidak ada jaminan pasti saya untung. Ya jelas ya. Jadi saya garis bawah itu. Banyak yang menjual angin surga soalnya. Franchise pasti untung, tidak. Kalau ngambil franchise tidak pasti untung. Sama aja kayak kamu buka baru, tapi sudah levelnya udah di sini. Gitu loh. Harusnya kalau kamu bikin baru di bawah, kalau kamu ambil franchise itu udah di sini. Tinggal nerusinnya. Gitu. Gimana pun juga cara kita berkomunikasi dengan customer kita, cara komunikasi menjalankan bisnis kita, karyawan kita semuanya bekerja dengan baik, memastikan SOP-nya benar, maka itu memungkinkan kita untuk berhasil. Mau jualan barang bagus pun dengan cara jualan yang salah, maka tidak akan bisa jualan. Ya, udah pasti dagingnya enak, udah pasti brandnya terkenal, ya, taruh di tempat rame, gagal juga. Kenapa? Karena tidak bisa menjalankan bisnis. Nah, itu kewajiban siapa? Kalau dukungan pusat sudah jelas, didukung kok, ada support, didatangi sudah dijanjikan dengan tepat, didatangi di audit, dikasih tahu, Pak, ini karyawannya asal-asalan Pak, berantakan, tolong ditegur. Tapi
Si ownernya iya aja udah. Saya nggak sempet datang makan, iya ya udah. Besoknya datang lagi, Pak, ini udah kedua kali ya. Kita sudah tegur, Pak, ini begini. Bikinnya masih sembarangan, Pak, sering gosong lagi, Pak. Ini tolong Pak diperbaiki. Iya, nggak gitu lagi. Tutup usahanya. Akhirnya di SP. Kenapa begitu? Yang salah siapa? Pusat apa franchise? Franchise. Jadi kalau ribut, itu jelas yang salah siapa. Ya, kita punya franchise. Ini sekalian curhat. Kita punya franchise, kita sudah jalankan dengan benar, belum tentu bisa bekerja sama jangka panjang juga. Banyak sekali franchise yang nggak sesuai dengan SOP juga. Ya, jadi mau jadi franchise juga harus siap secara terjun ke lapangannya, harus siap mau kerja, harus siap bahwa bisnis itu beresiko, tahu, punya mental yang kuat, ya, punya finansial. Ada yang bisnisnya franchise 15 juta, punyanya cuma 15 juta. Susah, ya. Kalau masalah ini saya ada solusinya, bisa ngomong sama The Gadai, namanya Ko Alum, ya, ada solusinya saya tuh. Bisa itu di situ. jadi memang kita harus punya siap finansial juga, siap mental juga, siap teknis, mau turun ke teknis. Karena kalau nggak ada kesiapan teknis, pagi malam udah kerja, udah sibuk, ngurus keluarga juga belum sempat gitu kan, masih mau franchise. Aduh, ya banyak maunya. Ini nafsu besar, tenaga kurang. Ini banyak maunya tapi mungkin belum bisa mengerti keadaannya, gitu ya. Jadi ini tipenya, franchise-nya. Terus kriteria usaha franchise. Nah ini tadi yang mirip sama PP yang pertama, tapi saya coba jelaskan franchise dengan lebih detail ya, supaya waktu kita lihat nih perusahaan udah layak franchise atau belum langsung bisa kelihatan. Saya baca ya. Yang sini nggak pernah lihat wajah saya dari tadi ya. Oke, yang pertama memiliki ciri khas usaha, tidak bisa ditiru. Nah, itu penting ya. Karena kalau gampang ditiru, dulu ada yang gampang banget es kepal Milo ya, pernah. Di mana-mana ada. Yang ngapain buka usaha franchise kayak bikin aja sendiri, gitu ya. Terus capcin, cappuccino cincau, udah pernah. Buka di mana-mana kan, tinggal powder di pasar beli, bikin gitu ya. Atau malah bisa pakai kopi saset gitu langsung jadi. Nah kalau kayak gitu ngapain franchise? Mendingan bikin sendiri. Nah jadi nggak layak franchise. Yang kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan. Jadi kalau ada yang bilang franchise-nya akan dibuka, saya akan bikin franchise warteg, ya. Cabangnya saat ini belum ada, saya akan launchingnya setelah pameran franchise, gitu ya. Saya mau buka langsung 100. Nah, nomor 2 ini nggak terpenuhi. Belum buka, dari mana bisa keuntungannya? Nah, jadi ini jadi surga. Kalau misalkan kamu mau beli rumah, gitu ya, berarti mungkin ya bisa dari gambar, ya. Tapi jelas vendornya apa, siapa yang membuatnya, gitu ya, developernya ya. Sumarekon, udah jelas ya. Terus gambarnya dipajang kayak kacang goreng tuh saya mau ini laku. Tapi kalau franchise kayaknya nggak tepat ya, karena ini bisnis. Jadi harusnya sudah jelas dulu untung. Gimana cara lihat untungnya? Dia nggak mau kasih tahu keuangannya, atau dia bisa aja bohong dia bilang untung. Cara tahunya adalah kita datangin outletnya, lihat kondisinya rame tiap hari, jualannya begini, kemungkinan untung, Bapak Ibu. Omsetnya sih ada ya, profitnya balik lagi dia ngelolanya gimana. Tapi minimal kita sudah bisa ada sudah terbukti memberikan keuntungan. Jadi kalau seandainya bisnisnya belum buka, gimana kita tahu bahwa dia sudah ada marginnya? Jadi cara kita ceknya adalah dengan dia datang ke tempat usahanya. Nanti di usahanya itu kita lihat kira-kira untung atau tidak. Kita bisa menggambarkan. Ya. Yang ketiga, memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa. Ini juga sama. Kalau kita datang, kita bisa bedakan ya. Misalkan kita makan di pecel lele pinggir jalan, atau kita makan mungkin
mohon maaf yang di warteg yang tradisional itu kan pasti kita lihat standar SOP-nya tidak ada. Ya, ketahuan dari mana sih? Dari seragam udah ketahuan biasanya, dari pengambilannya udah ketahuan gitu ya. Ada juga sih restoran-restoran yang besar tapi cara ngambilnya masih asal-asalan, ada juga ya. Biasanya ngambilnya kalau ngambilin buat ke saya, cowok nih banyak, ngambil buat cewek dikit gitu ya. Itu nggak ada SOP-nya namanya. Ntar hitungnya gimana itu pengusahanya, susah ya. Jadi harus ada SOP-nya, harus ada takarannya, timbangan, gelas ukur, sendoknya biasanya. Karena kalau mungkin kita makan di warteg terus ditimbang satu-satu, nggak makan-makan Bapak Ibu. Kita udah keburu kelaparan. Jadi harus ada sendok takarnya. Biasanya gitu ya, udah jelas. Nah, jadi ada standar dan pelayanan barang dan jasanya yang sudah ter-SOP-kan ya. Jadi udah ada SOP-nya. Oke. Mudah diajarkan, diaplikasikan. Kalau kita bikin satu usaha, harus mudah untuk dicabangkan. Mau franchise harus mudah untuk dicabangkan. Kalau susah, maka kitanya juga kemungkinannya standarnya tidak sama dengan yang pusat. Contoh misalkan dibutuhkan keahlian khusus, orangnya juga terbatas, dan untuk trainingnya berjalan 1 tahun. Tidak boleh. Jauh-jauh deh. Oke, jadi kalau misalkan kita oke, ya ini ya. Jadi kalau kita standarnya kita itu sudah susah sekali untuk diajarkan. Misalkan untuk melatih satu keahlian, kalau makanan harusnya sih nggak perlu sampai kayak gini ya. Misalnya biasanya craft gitu ya, membuat sebuah bahan kain gitu. Itu orangnya harus khusus satu orang. Orangnya misalnya batik Pekalongan harus dari Pekalongan gitu misalnya, atau dan lain-lain. Susah untuk dicabangkan atau buka cabang. Ya, apalagi di-franchise-kan sama ini. Jadi harus mudah diduplikasi. Ya, misalkan untuk bikin ini chefnya harus chef dari Jepang. Kalau nggak chef dari Jepang tuh tangannya beda. Chef dari Jepang tuh dia bisa cepat gitu misalnya ya. Atau misalnya untuk bikin makanan tertentu ini harus misalkan dari mana gitu ya. Dari Turki atau dari Malaysia, maka akan susah. Kita akan berat untuk bisa memfranchise-kan itu. Nah itu juga dilihat ya. Nanti ditanya, oke, kalau saya mau buka cabang gimana? Trainingnya gimana? Wah ini kokinya harus di training dulu 6 bulan di tempat saya. Belum kapan saya bukanya? Ya training aja 6 bulan kokinya. Ya. Oke, terus adanya dukungan berkesinambungan. Tadi saya udah berkali-kali bicara. Kalau beli franchise itu bukan beli barang. Nah ini yang salah ya. Kalau jual kursi, beli, dicek, gak ada masalah. Ada juga sih kalau kayak Agia ada garansi juga. Tapi ada juga yang udah gak garansi. Beli sampai rumah ya sudah. Yang duduknya kebetulan besar, patah, yang nggak bisa tuker, Bapak Ibu udah beli, udah. Tapi kalau misalnya handphone masih ada, elektronik masih ada garansinya. Tapi kalau beli franchise itu berkesinambungan terus. Kerjasama kita berhubungan terus. Satu, kita meminjam namanya, kita membayar untuk memakai namanya. Kedua adalah bisnis ini adalah bisnismu juga. Kita satu pohon. Jadi satu badan, kesatuan, satu grup. Maka franchise itu harus berkesinambungan. Support dari pusat ke kita apa? Itu harus dipertanyakan. Ya, contoh tadi saya sudah sebut ST Solo gitu ya. Jual 3 juta. Putus itu 3 juta. Udah. Berharap kok nggak pernah didatengin saya? Franchise Bapak Ibu 3 juta dapat ini itu. Nggak mungkin didatengin gitu ya. Terus nggak ada perjanjiannya pula. Jadi harusnya ada perjanjian dan harusnya dipeduliin lah tempat kita. Banyak yang jual franchise itu sudah habis jual franchise ditinggal, pasca jualnya hancur. Ya. Nah itu harus ditanyakan dari awal. Banyak yang salesnya atau yang jual franchise itu dengan cara, enggak ini kan franchise bebas, ibu bisa berkreasi, bapak ibu silahkan berkreasi mau dibikin seperti apa. Bahan baku ambil aja bu dari pasar, ntar saya kenalin ya supplier-suppliernya. Terus nanti saya orang gimana? Oh gampang bu, nanti cari aja saya ajarin cara-caranya. Loh ini kan kayak melempar bisnis. Ya, jadi bukan yang mau franchise, tapi franchise itu harus disupport. Saya nggak tahu cara memilih lokasi yang tepat gimana. Harusnya, oke, nanti kita
kita support, kita bantukan untuk cari lokasi-lokasi yang strategis. Lalu kalau saya nggak tahu cara HR, saya nggak tahu cara cari orang-orang yang tepat tuh gimana, nanti kita tolongin untuk caranya. Nah itu harusnya kemudahan yang diberikan oleh franchisor ke kita. Ya kalau itu tidak ada, maka sudah tanda tanya lagi. Karena dukungannya apa? Ya, kita pertanyakan ya. Oke. Hak kekayaan intelektual telah terdaftar ya, jadi hakinya harus terdaftar. Tadi saya sudah bilang ya. Cara Jitu memilih franchise yang tepat. Oke. 8 poin. 1. Kenali minat dan kemampuan Anda. Jadi tadi saya bilang kalau sebagai owner operator kita juga harus terjun turun mengerjakan. Pada saat kita tidak ada minat dengan usaha itu, maka biasanya akhirnya ogah-ogahan kerjainnya. Kenapa? Kita ada mainstream income kita apa? Saya udah punya bisnis apa misalnya bisnis showroom mobil. Saya mau franchise Ayam Forever. Ya kan utamanya showroom mobil dulu lah, baru. Nah, ada nggak ketertarikan untuk bisnis fried chicken ayam goreng gitu? Ada nggak? Kalau ada, baru ambil. Kalau nggak ada, akhirnya kasihan akan dianaktirikan, dikucilkan. Ya, jadi harus jelas kira-kira minatnya apa, mau ambil ini apa. Jangan karena ada lebih uang ya udahlah, buang-buang uang ya udah, kebuang juga uangnya. Ya, terus yang berikutnya lakukan riset mendalam. Pertama franchise-nya harus ada brand yang dikenal banyak orang. Kalau misalkan brandnya masih baru, belum terkenal, berpotensi terkenal masih boleh. Tapi kalau potensinya tidak ada pula, kita belum tahu, buat apa kita mengambil brandnya? Ya karena yang kita tadi Bapak juga udah bicara, kita bawa meminjam brandnya, kita mengambil brandnya, gitu ya. Jadi brandnya harus terkenal dulu. Terus pasar lokal artinya kita mau buka di mana? Cocok gak brand itu dengan tempat kita buka? Itu harus dikira-kira dulu, ya dikira-kira dulu di riset. Analisa biaya investasinya. Biaya awal ada berapa? Biaya awal itu bukan hanya franchise-nya aja, sewa tempat biasanya tidak ditanggung sama franchisor ya. Renovasi juga, renovasi berapa banyak gitu ya, nilainya berapa. Terus biaya operasional juga harus dihitung. Karena mungkin awal-awal banyak hidden cost, lupa ini, lupa beli ini, belum siap ini, akhirnya profit awal kepotong, ntar nggak bisa gaji, yang bisa gajian yang nggak jalan, ya, jadi biaya operasional. Lalu ROI biasanya tadi cek estimasi usahanya, baliknya berapa bulan nih usaha saya, modal saya dalam usaha ini baliknya berapa bulan, oke? Evaluasi dukungan dari franchisor, pelatihan, sistem dan prosedur dukungan pemasaran tadi ya, jadi dukungannya apa saja. Nah, ada beberapa hidden cost ya yang ditaruhkan oleh franchisor, yaitu marketing fee atau branding fee. Itu ada lagi ya. Jadi kadang-kadang bukan hanya royalty fee, tapi ada lagi marketing fee. Nah, ini dicek. Oke, royaltinya rendah. Royalty fee cuma 2%. Kok rendah ya? Biasanya 3 ya. 2%. Tapi marketing fee-nya 5%. Ya sebenarnya sama-sama aja. Nah, ini ujung-ujungnya ke pusat. Tapi kalau marketing fee itu harus ada aktivitas marketing yang dilakukan oleh pusat. Kalau tidak ada berarti harusnya kita nggak bayar marketing fee. Ya, oke. Terus kaji kontrak dengan cermat tadi ya, kontraknya harus diperhatikan, jangka waktunya berapa lama. Setelah 3 tahun, setelah 5 tahun, saya harus bayar berapa lagi? Kontraknya harus di mana? Ya, banyak yang putus kontrak kan, gara-gara mau IPO. Jadi harus tahu nih. Setelah ini mau kemana? Bapak Ibu nanti setelah 3 tahun saya boleh perpanjang atau tidak? Banyak yang nggak boleh ya. Jadi usahanya udah bagus. Nah, kenapa nih Ibu nanya? Jadi setelah perusahaannya besar, dia kepikiran biasanya ada 2 macam. Satu, dia mau masuk tunggal ke investor tunggal seperti private equity atau venture capital, ya. Jadi kalau udah masuk ke sana, maka ini di buyback, dibeli-beliin semua. Jadi tentu kalau Mas mau perpanjang nggak boleh, cukup yang punya hak, yang punya brand. Nah, jadi tanya masa depannya, padahal udah ramai tempat saya udah bagus, tutup, akhirnya cari kopi lain. Gitu. Itu udah terjadi. Terus habis itu ada juga yang mau IPO. Kalau IPO, franchise itu omsetnya nggak terhitung punya pusat. Jadi kalau punya sendiri baru terhitung pusat. Maka laporan keuangannya omsetnya besar baru dia ada standar IPO-nya. Kira-kira gitu sih. Mengenai IPO, ntar ada yang lebih jago yang bisa jelasin. Saya
Hanya sebagai gambaran aja, exitnya biasanya perusahaan ke sana. Nah kalau exitnya ke sana, hati-hati waktu awal kita mengambil. Apakah ruko punya kita ini mau kita buat berapa tahun? Kalau buat cuma 3 tahun terus nanti mau lepas itu apa-apa. Tapi kalau buat jangka panjang, ya hati-hati kita juga cari perusahaan yang bisa jangka panjang bareng sama kita. Pertimbangan lokasi ya, lokasi penting banget ya. Kalau barang semua bisa dipindahin ya, tapi kalau lokasi yang melekat di lokasinya, interiornya udah tidak bisa dipindahin. Kalau udah salah lokasi biasanya udah pusing, sayang gitu, bingung. Nah kalau kayak model gerobak, wood masih penting ya, masih bisa digeser. Tapi pindah lokasi suatu effort yang sangat besar. Ya, jadi hati-hati lokasi, coba pertimbangin yang paling benar. Jangan ada kompetisi lokalnya apa saja yang ada di sana. Pelajari kinerja franchisee lain. Jadi kasih pertimbangan gitu ya. Misalkan saya mau ambil franchisee sebelumnya gimana? Sebelum saya. Masa saya franchise pertama gitu kan? Franchisornya udah jual franchise 100 ya udah, coba dicek aja franchise yang lain gimana. Senang apa enggak? Bisa dengan radiusnya, bisa juga enggak Bu. Ini tujuannya adalah gini, misalkan saya jual burger Bangor gitu ya. Nah burger Bangor itu dicek cabang-cabang burger Bangornya rame enggak, bagus enggak, kalau perlu ketemu sama ownernya gitu ya. Kalau enggak ya lewat dari kita lihat sekilas saja dari tempatnya sudah ketahuan ya. Kalau saya suka heran kalau buka cabang franchise, cabangnya sepi semua tapi masih laku franchise-nya. Nah ini saya nggak tahu, beruntungnya atau pakai kajian khusus ya yang lebih bisa gitu ya mungkin ya, atau apa saya nggak tahu ya. Tapi harusnya sudah melihat franchise lainnya nggak jalan, kita juga jangan ikut dalam kereta itu gitu ya, karena nanti kita juga kena gitu. Ya mungkin banyak lah, sekarang udah berubah, sudah rebranding, sekarang sudah ganti gini-gini. Tapi ya kita mesti lihat dulu track record dari franchisee yang lainnya, Oke. Bersiaplah untuk komitmen jangka panjang, komitmen waktu, komitmen finansial tadi ya saya sudah sebutin juga. Selain itu ada komitmen mental juga ya, harus siap ya kalau ngambil franchise. Cara menghindari risiko gagal usaha, ini kurang lebih yang mirip ya, tapi dijabarkan lagi. Saya bacain, riset pasar yang mendalam, dicek dulu, pemilihan franchise yang tepat, sesuai komitmennya tadi, sesuai keinginannya, passionnya, perencanaan keuangan yang matang, jangan sampai nggak tahu bahwa ada kos-kos yang harus keluar lain, pemahaman mendalam tentang dokumen franchise, perjanjian franchise dipelajari, dilihat, pelatihan dan persiapan yang optimal, kepemimpinan dan manajemen yang kuat, pemilihan lokasi yang strategis, ya lokasi lagi ya, trend update, diverifikasi usaha atau layanan, jadi lagi up to date sekarang, yang terbaru apa, jangan yang ketinggalan zaman yang kita ambil gitu ya. Terus dukungan terus-menerus dari franchisornya, kalau bisa temuin franchisornya, ketemu ownernya siapa, ngobrol gitu ya. Dukungan komunitas dan jaringan. Kalau saya sering banget nih orang yang mau franchise saya ajak ketemu. Saya mau tahu juga nih orang yang franchise siapa. Pada saat saya nggak bisa, ada perwakilan operasional saya yang jelas yang bisa ketemu. Nah, karena waktu pas ketemu itu datang ke kantor, ngobrol, jelas, maka akan jadi terbuka bahwa oh ternyata yang punya Ivan gitu. Tadi ngobrol bisnisnya apa sebelumnya, saya kasih tahu brand saya. Oh ya udah tahu brandnya. Maka orang akan jadi lebih enak. Nah yang heran adalah yang ownernya nggak mau ketemu. Kenapa ownernya nggak mau ketemu? Nah itu mungkin ada sesuatu yang ya mungkin orangnya introvert gitu ya. Tapi ya bisa juga dilihat ya harusnya ada perwakilannya yang bisa ketemu, memastikan bahwa kalau saya pun nanti ada butuh apapun, kamu siap support. Dari sana siap support. Kasus dalam franchise juga. Ada kasus apa saja ya dalam franchise? Franchise tidak mau bayar royalty fee. Nah, kenapa nggak mau bayar? Mungkin kurang pemahaman juga ya. Jadi kalau sudah ada di aturannya adalah wajib membayar royalty fee setiap bulan. Itu sudah jelas harus bayar. Mungkin ada beberapa yang tidak dipenuhi oleh franchisornya sehingga franchisee-nya tidak mau membayar. Ya, ada juga yang karena omsetnya ngedrop. Omsetnya jelek, mau bayar pakai apa Pak? Ini omsetnya nggak ada Pak. Omsetnya jelek sekali. Apalagi diambilnya dari omsetnya aja buat untuk pengeluaran aja nggak cukup. Nah ini yang terjadi. Nanti ditelusuri lagi. Ini cuma saya breakdown aja kasus-kasusnya. Telusuri lagi kesalahannya di mana, dibetulin. Ada beberapa franchisee saya yang dengan baik etiknya, mereka menulis surat mengatakan boleh nggak untuk royaltinya dipertimbangkan kembali. Biasanya kalau kayak gitu saya lihat track record
dianya seperti apa. Kalau oke, bisa saya kasih diskon untuk royaltinya. Tapi royalti kita tetap perlu untuk memutar roda operationnya kita di pusat. Kedua, franchisee membeli bahan baku utama dari supplier lain. Nah, ini kasus-kasus banyak kesalahan franchisor sama franchisee ya dua-duanya ya. Jadi kalau bahan bakunya selalu nggak ada di pusat, kitanya harus survive, harus jualan. Gue udah ambil franchise, masa gue nggak bisa jualan gitu ya? Maka akhirnya kreatif orang-orang. Ambil aja dari pasar ambil aja dari pasar saya beli dari pasar gitu kan, udah sama. Nah ini kadang-kadang. Atau kesalahan franchisor lagi ya, itu adalah dijual terlalu mahal. Saya udah tahu nih sambelnya ABC, cuma di branding aja gitu. Jadi apa gitu kan, di branding. Harganya saya udah tahu harga ABC berapa, dia jualnya udah kayak nggak tahu gini gitu. Harganya mahal banget gitu. Nah itu yang akan membuat akhirnya nggak mengambil juga dari pusat. Nah hal ini lebih baik diomongkan, dibicarakan sama franchisor. Nah kalau itu kesalahan franchisor, kesalahan franchisee banyak. Kesalahan franchisee adalah mau menekan kos lebih murah, mau supaya apa ya, untung lebih banyak gitu ya, kan gitu ya. Nah itu banyak sih kreatif. Nah ini nggak boleh, harusnya franchisee-nya nggak boleh. Karena kalau dilakukan seperti itu pelanggaran perjanjian jelas. Standarisasi yang sudah diterapkan itu ada SOP-nya juga dan mereka ada standarnya juga. Mereka ada kisinya juga, waktu bisa supplier kirim ada kisinya dites oleh R&D. Nah kalau misalkan contoh bumbu barbeque aja, banyak sekali kita temuin di pasaran. Del Monte ada, My Taste ada banyak banget ya kalau di pasaran, apalagi online. Bumbu barbeque keluar banyak banget gitu kan. Tapi kan standarnya bukan barbeque yang dipunya oleh franchisor. Harusnya nggak boleh seperti itu. Ya. Kalau mau dia jual lebih murah di tempat lain ya, di marketplace lebih murah, langsung diomongin ke franchisornya. Kenapa nih lebih murah di sini? Harusnya saya bisa lebih dapat untung nih di sini. Gitu. Dibicarakan ya. Franchisee membuka cabang sendiri. Ya saya pernah ada kejadian disub lagi franchise satu, disub lagi dia hebat ya. Jadi dia beli franchise satu, maksudnya mau buat pameran gitu ya, buat pameran dibuka lagi. Jadi tempat awalnya dia buka buat pameran, dia ada lagi gitu buka. Saya bilang kok cabang saya kayaknya nggak ada di situ, kok ada terus gitu. Pamerannya nggak berhenti lagi bu, aduh. Jadi saya bilang harus ada aturan khusus yang men-charge itu. Misalnya ambil franchise lagi dengan biaya yang terbatas yang lebih rendah. Tapi nggak boleh, kalau kita udah franchise satu tempat, nggak boleh pindah-pindah dan nggak boleh tiba-tiba memfranchise lagi buka di banyak cabang gitu tempat lain, itu nggak boleh ya. Franchise memutuskan kerjasama sebelum berakhir ya, franchisee-nya maupun franchisornya, ada dua sebenarnya, dua pihak ini harusnya nggak boleh. Semua ada surat menyuratnya dan tata caranya. Kalau kita sebagai franchisor, kita udah dibeli franchise, tidak ada problem ya, tidak ada problem, terus franchise-nya mundur, itu merusak nama brandnya kita, merusak nama brand yang sudah kita bangun. Tiba-tiba tutup, padahal nggak jelek. Ya, beda cerita kalau omsetnya jelek, nggak cocok, maka solusi lain selain tutup banyak. Satu, franchise-nya harusnya jangan rugi dong Pak, pindah aja yuk Pak, cari tempat bagus. Atau saya cariin pembeli lain untuk membeli franchise Bapak, setidaknya dapat uang kembali sedikit lah gitu kan. Nah, jadi ada cara-caranya. Tapi kalau dia tutup sepihak, maka itu hukum kena. Ya, udah melanggar perjanjian. Jadi merusak nama, harusnya nggak boleh. Kalau franchising-nya tiba-tiba tutup, itu juga nggak boleh. Ya, harus ada caranya. Jadi entah itu mengajarkan semua ilmunya. Ini banyak kejadian waktu pandemi kemarin. Franchisornya tutup, nggak kuat karena pandemi. Franchising-nya kayak anak ayam hilang hidup, gitu ya. Caranya gimana? Ya udah bertanggung jawab. Gimana caranya? Suppliernya dikasih tahu, bisa jadi ilmunya dikasih tahu, hakinya pun sebenarnya bisa dioper dalam hal. Oke, ya itu kurang lebih. Terus franchisee tidak menjalankan SOP secara konsisten banyak, ini kejadian. Ini paling sering teman-teman ya. Dan ini biasanya dilakukan oleh SDM-nya sebenarnya, bukan franchisee-nya yang salah, tapi kebanyakan SDM-nya nggak ngikutin standarnya. Ya, hubungan kurang harmonis. Nah makanya dibikin, kalau saya selalu bikin ada WhatsApp group gitu ya, supaya bisa ada feedback dari franchisee, terus juga selalu mendengar keluhan mereka apa, ada customer relation yang selalu tektokan sama franchisee kita. Nah biasanya kalau hubungannya udah gak harmonis, udah mau dia lakukan apapun ya sudah dilakukan aja gitu. Ya itu kejadian yang terjadi. Oke.
Selesai. Oke, jadi ini kurang lebih overall yang saya mau sampaikan. Mungkin nanti abis ini sesi tanya jawab supaya lebih menarik ya. Masih banyak sebenarnya di luar ini yang tentang franchise. Tapi semoga materi hari ini bisa membantu semuanya. Mau mengambil franchise maupun mau jadi franchisor boleh. Dengan senang hati nanti saya akan membantu juga kalau yang masih mau DM saya atau mau tanya-tanya ke saya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya.